Ada sebuah kitab yang selama berabad-abad tersembunyi dalam bayangan sejarah. Kitab yang bukan hanya dibaca, tetapi dirasakan seperti pintu menuju dimensi lain. Namanya Picatrix, atau dalam bahasa Arab disebut Ghayat al-Hakam, tujuan sang bijaksana. Ia bukan sekadar teks kuno. Di dalamnya berpadu astrologi, filsafat, mistisisme, dan ilmu gaib. Halaman-halamannya berbicara tentang bintang yang bukan hanya cahaya di langit, tetapi simbol kekuatan kosmik yang bisa beresonansi dengan jiwa manusia. Tentang ritual yang tidak sekadar seremonial, tetapi jembatan menuju pemahaman lebih dalam atas rahasia alam. Picatrix lahir pada abad pertengahan di dunia intelektual Arab yang kaya akan pengetahuan dan eksplorasi metafisik. Namun, ia segera menjadi kontroversial. Para penguasa dan ulama memandangnya penuh tanda bahaya, sebuah teks yang mungkin membuka cakrawala baru, tetapi juga bisa menjerumuskan bagi yang tidak siap. Karena itulah, ia hanya beredar di lingkaran terbatas, di tangan para pencari pengetahuan yang haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar logika biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya dicari oleh para penulis dan penerjemah Picatrix? Apakah benar kitab ini mengandung rahasia untuk mengendalikan kekuatan alam semesta? Atau justru ia hanyalah cermin ambisi manusia yang ingin meraih kendali atas takdirnya sendiri? Dalam video ini, kita akan menyelami jejak Picatrix. Dari akar sejarahnya, filosofi yang melatarinya, hingga pengaruh besar yang ditinggalkannya pada alkimia, filsafat, dan tradisi okultisme barat. Kita akan menyingkap gagasan-gagasannya tentang keterhubungan antara langit dan bumi, antara tubuh dan jiwa, antara ritual dan realitas. Namun pada akhirnya, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah Picatrix hanya peninggalan masa lalu? Ataukah ia masih menyimpan pesan yang relevan bagi manusia modern? Bersiaplah, karena perjalanan ini akan menuntun kita ke lorong pengetahuan yang selama berabad-abad dianggap berbahaya, sekaligus penuh cahaya. Picatrix atau Ghayat al-Hakam lahir di jantung dunia intelektual Islam pada abad ke-10 hingga 11 Masehi, sebuah masa di mana peradaban Arab menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan penerjemahan teks kuno. Baghdad, Cordoba, hingga Kairo bukan hanya kota, melainkan mercusuar cahaya bagi dunia yang haus akan pengetahuan. Di perpustakaan megah dan madrasah yang gemerlap oleh manuskrip, para ulama, filsuf, dan penerjemah menyingkap warisan Yunani, Persia, dan India, lalu menenun kembali menjadi sesuatu yang baru. Dari sinilah Ghayat al-Hakam muncul. Meski penulis aslinya masih diliputi kabut misteri, banyak sejarawan mengaitkannya dengan seorang intelektual Arab bernama Maslama Ibnu Qasim al-Qurtubi. Namun, bukan hanya tokoh yang penting di sini, melainkan tradisi intelektual yang melahirkan kitab tersebut. Ghayat al-Hakam bukan buku biasa. Ia adalah laboratorium pemikiran yang meramu unsur-unsur astrologi Mesopotamia, filsafat Yunani, dan mistisisme hermetik ke dalam sebuah sistem yang menyatukan kosmos, jiwa, dan ritual. Filosofinya sederhana namun mendalam. Semua yang ada di bumi adalah refleksi dari langit. Seperti mikro dan makro kosmos yang saling berhubungan, manusia dipandang bukan makhluk terpisah, tetapi bagian dari jaring kosmik yang luas. Dengan memahami pola pergerakan bintang, seseorang diyakini bisa memahami alur takdir, bahkan memengaruhinya. Namun, disinilah letak kontroversinya. Picatrix tidak berhenti pada pemahaman teoretis. Ia berbicara tentang praktik, tentang ritual, doa, simbol, bahkan pengorbanan tertentu. Semua itu dipandang sebagai jalan untuk membuka resonansi dengan energi kosmik. Karena itulah, banyak pihak menilainya berbahaya. Kitab ini dianggap mampu membawa manusia pada kebijaksanaan.
tetapi juga bisa menjerumuskan pada ilusi kekuasaan. Dalam konteks filsafat, Picatrix adalah cerminan pergulatan manusia dengan dua hal, pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan tanpa kekuasaan hanyalah teori hampa. Kekuasaan tanpa pengetahuan hanyalah kehancuran. Maka, Picatrix menempatkan diri di tengah sebagai jembatan, sekaligus ujian. Hanya mereka yang bijak yang bisa menyeimbangkan keduanya. Tak heran, kitab ini kemudian memengaruhi tradisi esoteris Barat. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13, Picatrix segera menjadi bacaan penting bagi alkemis, okultis, dan pemikir Renaissance seperti Marsilio Ficino dan Cornelius Agrippa. Dari meja-meja studi di Florence hingga ruang-ruang rahasia para penyihir Eropa, gema kitab ini terus bergaung, membawa warisan Arab Islam ke jantung tradisi mistik Barat. Tetapi ironinya, justru karena kandungannya begitu kompleks dan penuh kode, banyak orang keliru memahaminya. Sebagian melihatnya sebagai buku sihir hitam, sementara yang lain menganggapnya sebagai teks filsafat tinggi. Kenyataannya, Picatrix berada di antara keduanya. Ia adalah cermin, dan apa yang dilihat tergantung pada siapa yang menatapnya. Inilah mengapa kitab ini bertahan, bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai misteri yang hidup. Ia adalah saksi perjalanan manusia mencari makna di balik bintang, mencari keteraturan di tengah kekacauan, dan mencari cahaya dalam kegelapan pengetahuan yang tersembunyi. Picatrix tidak ditulis seperti manual biasa. Ia lebih menyerupai sebuah labirin teks. 4 buku tebal yang penuh dengan simbol, metafora, dan instruksi yang samar, seolah sengaja dirancang agar hanya mereka yang tekun dan sabar yang dapat menemukan jalan keluarnya. Di dalamnya, salah satu gagasan terpenting adalah tentang hubungan antara bintang dan manusia. Bagi Picatrix, langit bukan sekadar pemandangan indah malam hari. Ia adalah sebuah jaringan hidup, sebuah mekanisme kosmik yang memengaruhi setiap denyut kehidupan di bumi. Planet, konstelasi, dan zodiak dipandang sebagai sumber energi yang bisa ditarik, diarahkan, bahkan dihidupkan melalui ritual. Kitab ini memuat ratusan resep spiritual, dari pembuatan talisman, ramuan, hingga doa-doa khusus. Tetapi jangan dibayangkan sebagai sihir sederhana yang instan. Talisman dalam Picatrix, misalnya, bukan sekadar benda mati. Ia dianggap sebagai wadah yang menyerap energi langit, disucikan melalui waktu tertentu ketika planet berada dalam posisi yang tepat. Prosesnya rumit, penuh simbol, dan selalu menuntut keselarasan antara pikiran, niat, dan kosmos. Lebih dalam lagi, Picatrix berbicara tentang jiwa manusia. Menurutnya, jiwa adalah jembatan antara dunia material dan dunia langit. Apa yang ada dalam pikiran seseorang, imajinasi, niat, bahkan keinginan tersembunyi, dapat membentuk resonansi dengan bintang tertentu. Dengan kata lain, ritual dan doa bukanlah kekuatan utama. Yang terpenting adalah kualitas batin sang praktisi. Seorang yang penuh ketamakan akan menarik energi yang menghancurkan dirinya. Tetapi seorang yang penuh ketenangan dan kejernihan akan membuka pintu menuju kebijaksanaan. Disinilah muncul salah satu paradoks Picatrix. Ia mengajarkan sihir, tetapi sekaligus memperingatkan bahaya sihir itu sendiri. Ia menjelaskan jalan untuk mendapatkan pengaruh kosmik, tetapi juga menekankan bahwa tanpa kebijaksanaan, ilmu itu hanyalah racun. Seakan-akan Picatrix ingin menguji pembacanya. Apakah engkau mencari pengetahuan untuk berkuasa atau untuk memahami? Teks ini juga penuh dengan alegori dan cerita simbolis. Misalnya, ia membandingkan kosmos dengan sebuah istana megah, di mana planet-planet adalah para penguasa, dan manusia hanyalah tamu yang diundang untuk belajar tata krama kosmik.
Siapa yang belajar dengan rendah hati akan mendapat jamuan pengetahuan. Tetapi siapa yang masuk dengan ambisi liar akan diusir dengan keras. Maka jelas, Picatrix bukan sekadar kitab praktik magis. Ia adalah cermin kesadaran. Ia menuntut pembacanya tidak hanya menguasai ritual, tetapi juga menguasai dirinya sendiri. Karena dalam pandangan Picatrix, alam semesta adalah cerminan jiwa manusia. Bila jiwanya kacau, bintang-bintang pun terasa mengacaukan hidupnya. Bila jiwanya tertata, langit pun seakan tersenyum, menuntunnya menuju takdir yang lebih tinggi. Dan di titik inilah, kita mulai memahami mengapa kitab ini begitu berpengaruh. Ia tidak hanya menawarkan instruksi teknis, tetapi juga sebuah filosofi mendalam, bahwa rahasia kosmos sejatinya terletak dalam keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara ritual dan moralitas, antara dunia luar dan dunia dalam. Jika Picatrix pada permukaan tampak sebagai teks astrologi dan ritual, maka di lapisan terdalam ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih abstrak, transformasi kesadaran. Banyak yang salah paham. Sebagian melihatnya hanya sebagai buku sihir hitam, penuh instruksi yang menyeramkan tentang darah, pengorbanan, dan mantra yang terdengar asing. Memang, di dalamnya ada bagian-bagian yang memuat ritual yang ekstrim. Namun, para ahli esoterisme sering menekankan, teks ini ditulis dalam bahasa kode. Bahasa simbolik yang tidak selalu dimaksudkan untuk dibaca secara harfiah, melainkan untuk dipahami secara filosofis. Contohnya, ketika Picatrix berbicara tentang memberi makan roh bintang dengan darah, sebagian orang mengartikannya sebagai ritual berbahaya. Namun, ada interpretasi lain yang lebih dalam. Darah di sini adalah simbol energi vital, semangat, niat, dan konsentrasi penuh dari diri manusia. Dengan kata lain, yang diminta bukanlah darah fisik, tetapi pengorbanan batin, yakni kesiapan melepaskan kenyamanan demi menempuh jalan pengetahuan. Begitu pula dengan deskripsi tentang roh-roh planet. Picatrix tidak menyajikannya sebagai makhluk fisik yang bisa dipanggil seenaknya. Ia menekankan bahwa roh itu adalah archetype kosmik, bayangan besar yang tercermin dalam pikiran manusia. Venus, misalnya, tidak hanya planet cinta, tetapi cermin dari daya tarik, keindahan, dan harmoni yang ada dalam jiwa. Saturnus bukan hanya planet kegelapan, melainkan lambang dari ujian, kesabaran, dan batas. Dengan demikian, berinteraksi dengan roh planet sejatinya berarti berdialog dengan sisi-sisi terdalam dari kesadaran kita sendiri. Di titik ini, Picatrix memperlihatkan paradoksnya. Ia terlihat eksternal, tetapi sejatinya internal. Ritual-ritualnya memang diarahkan ke bintang dan planet, tetapi inti sesungguhnya adalah mengatur batin manusia agar selaras dengan tatanan kosmos. Inilah mengapa Picatrix sangat dihormati oleh para filsuf Renaissance. Marsilio Ficino, misalnya, melihat kitab ini sebagai peta untuk menghubungkan jiwa manusia dengan harmoni langit. Cornelius Agrippa menjadikannya landasan untuk menulis De Occulta Philosophia, salah satu teks okultisme paling berpengaruh di Eropa. Bahkan banyak alkemis percaya bahwa rahasia transformasi logam hanyalah simbol dari transformasi batin, sesuatu yang juga tersirat dalam halaman Picatrix. Namun, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Banyak penguasa di Eropa yang menggunakan Picatrix bukan untuk pencerahan, tetapi untuk politik, mencari cara meramal hasil perang, menundukkan lawan, bahkan memperkuat kekuasaan. Disinilah Picatrix kembali membuktikan dirinya sebagai cermin. Ia bisa menjadi jalan kebijaksanaan, tetapi juga senjata ambisi. Maka, pertanyaan penting muncul. Apakah pengetahuan itu sendiri yang berbahaya, atau manusialah yang membuatnya demikian? Picatrix tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menawarkan pintu.
Apa yang akan ditemukan seseorang setelah melewatinya bergantung pada niat yang ia bawa. Bagi yang mencari cahaya, ia bisa menjadi kompas menuju keteraturan kosmos. Bagi yang mencari kekuasaan, ia bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Inilah sebabnya, meski berusia lebih dari 1000 tahun, Picatrix tetap relevan. Ia bukan sekadar teks kuno, melainkan refleksi tentang sifat dasar manusia, selalu berada di antara cahaya dan kegelapan, pengetahuan dan keserakahan, kebijaksanaan dan kesombongan. Pertanyaan terbesar yang mungkin muncul adalah, apa gunanya semua ini bagi kita sekarang? Apa arti teks kuno penuh simbol, ritual, dan astrologi di tengah dunia modern yang lebih percaya pada sains, logika, dan teknologi? Jawabannya terletak bukan pada ritual literal yang rumit, melainkan pada pesan filosofis yang tersembunyi. Picatrix mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari kosmos, bukan makhluk terpisah. Segala sesuatu saling terhubung: pikiran, jiwa, tubuh, dan alam semesta. Prinsip ini bisa menjadi dasar bagi kehidupan kita hari ini. Misalnya, ketika kita menyadari bahwa pikiran dan niat memengaruhi realitas, kita mulai lebih berhati-hati dengan apa yang kita tanamkan dalam batin. Sama seperti Picatrix menekankan pentingnya kondisi jiwa praktisi, kita pun bisa belajar bahwa kebersihan hati dan kejernihan pikiran adalah syarat utama untuk mencapai harmoni dalam hidup. Di sisi lain, gagasan tentang selaras dengan kosmos dapat diterjemahkan dalam bentuk sederhana. Belajar peka terhadap ritme kehidupan. Dalam Picatrix, planet-planet dianggap memiliki pengaruh besar. Dalam kehidupan modern, ini bisa dipahami sebagai kesadaran terhadap siklus, baik itu siklus waktu, musim, maupun siklus dalam diri sendiri. Siapapun yang mampu mengenali irama ini akan lebih mudah menyesuaikan langkah, bukan melawan arus kehidupan. Picatrix juga mengajarkan tentang imajinasi sebagai kekuatan kreatif. Dalam teksnya, imajinasi bukan sekadar lamunan, tetapi pintu menuju realitas baru. Ini adalah prinsip yang kini dikenal dalam psikologi modern dan bahkan dalam dunia pengembangan diri. Apa yang kita bayangkan dengan sungguh-sungguh bisa membentuk arah hidup kita. Maka, membangun imajinasi yang sehat, membayangkan kebaikan, kesuksesan, dan keseimbangan adalah bentuk ritual modern yang bisa kita lakukan setiap hari. Namun, pesan terpenting Picatrix mungkin adalah peringatannya terhadap bahaya ambisi. Ia berulang kali menekankan bahwa tanpa kebijaksanaan, pengetahuan bisa berbalik menjadi racun. Dalam kehidupan kita sekarang, ini bisa diterjemahkan sebagai pengingat untuk tidak terjebak dalam obsesi akan kekuasaan, materi, atau pengaruh. Pengetahuan apapun, baik ilmu modern maupun pengetahuan kuno, akan menuntun pada dua jalan, membangun atau menghancurkan. Jalan yang kita pilih tergantung pada kualitas jiwa kita. Picatrix atau Ghayat al-Hakam bukan sekadar teks magis dari masa lalu. Ia adalah cermin sekaligus ujian. Siapapun yang menatapnya hanya akan menemukan pantulan dari dirinya sendiri. Apakah ia seorang pencari kebijaksanaan atau sekadar pemburu kekuasaan? Selama berabad-abad, kitab ini dianggap berbahaya, terlarang, bahkan dipenuhi kegelapan. Namun, di sisi lain, ia juga mengilhami lahirnya filsafat, sains, dan tradisi esoteris yang terus membentuk wajah peradaban. Dari Baghdad hingga Andalusia, dari Firenze hingga London, bayangan Picatrix terus mengikuti para pemikir dan pencari jalan. Pelajaran yang bisa kita ambil sederhana namun mendalam. Pengetahuan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntun atau api yang membakar. Kosmos mungkin berputar tanpa henti, tetapi hati manusialah yang menentukan bagaimana ia membaca tanda-tanda langit itu. Dan kini, pertanyaan itu kembali kepada kita.
apakah kita akan memperlakukan pengetahuan kuno hanya sebagai mitos, atau berani menyelami maknanya sebagai pesan abadi tentang hubungan manusia dengan jagat raya? Mungkin Picatrix tidak dimaksudkan untuk dibaca secara harfiah, melainkan sebagai perjalanan batin, mengajarkan kita bahwa keselarasan dengan kosmos bermula dari keselarasan dengan diri sendiri. Jadi, ketika kita menutup pembahasan ini, ingatlah, bintang-bintang di atas sana tidak hanya bersinar di langit. Mereka juga hidup dalam diri kita, sebagai simbol, sebagai cermin, dan sebagai pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar Picatrix bersemayam.